Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live lagi tuh dengan NIM 1930203192 dengan 4 rekan saya, yaitu Okmiuddin dengan NIM 1930203149, Sylvia Anggraini dengan NIM 1930203068, Siti Khadijah dengan NIM 1930203116, dan Tiara Meliani dengan NIM 1930203151. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbaikan Berkesinambungan Mutu Pendidikan, yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okmiuddin NIM 1930203149. Saya akan menjelaskan dua bagian. Yang pertama yaitu A. Arti penting perbaikan berkesinambungan. Kaizen merupakan konsep Jepang yang berarti perbaikan berkesinambungan. Perbaikan ini hanya dapat berhasil dengan baik apabila disertai dengan usaha sumber daya. Faktor manusia merupakan dimensi yang terpenting dalam perbaikan kualitas dan produksi. Persaingan global dan selalu berubahnya permintaan pelanggan merupakan alasan perlunya dilakukan perbaikan berkesinambungan. Untuk mencapai perbaikan berkesinambungan, manajer senior tidak cukup bila hanya menerima ide perbaikan, tetapi juga secara aktif mendorong setiap orang untuk mengidentifikasi dan menggunakan kesempatan perbaikan, atau dengan kata lain itu never exceed the status quo. Yang kedua itu B. Pendekatan perbaikan berkesinambungan. Untuk mengikuti perubahan lingkungan eksternal, manajer harus mengubah organisasi. Manajer harus melakukan perubahan lingkungan eksternal semakin cepat, maka manajer harus melakukan perbaikan yang berbeda dan lebih sering. Dengan kata lain, mereka harus melakukan perbaikan berkesinambungan yang merupakan usaha konstan untuk mengubah dan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Pendekatan TQM terdapat perbaikan. Berbeda dengan pendekatan tradisional, beberapa perbedaan pokok diuraikan pada bagian berikut. Satu yaitu alasan. Dalam pendekatan tradisional, perbaikan tidak akan dilakukan jika tidak ada masalah besar, sedangkan dalam TQM Manager, perbaikan dilakukan pada setiap aspek dalam sistem organisasi, pada setiap kesempatan, bahkan pada saat tidak ada masalah besar. Yang kedua itu pendekatan. Dalam pendekatan tradisional, manajer melakukan perbaikan dengan coba-coba, sedangkan dalam TQM Manager menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari perubahan yang diusulkan dan akibat yang dapat ditimbulkan. Yang ketiga itu respon terhadap kesalahan. Dalam pendekatan tradisional, manajer tidak toleran terhadap sebuah kesalahan dan memandang kesalahan sebagai kegagalan, sedangkan dalam TQM Manager memandang kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar, walaupun pada umumnya kesalahan itu tidak disukai. Yang keempat itu perspektif terhadap pengambilan keputusan. Dalam pendekatan tradisional, manajer membuat keputusan yang secara politis bermanfaat untuk mencapai tujuan jangka pendek personal, sedangkan dalam TQM Manager membuat keputusan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis. Yang kelima itu peranan manajerial. Dalam pendekatan tradisional, manajer mengadministrasikan sistem yang ada dan memeliharanya, sedangkan dalam TQM Manager tertantang untuk melakukan perbaikan strategi untuk memenuhi permintaan dia yang akan datang. Yang keenam itu wewenang. Dalam pendekatan tradisional, manajer membagikan wewenang dari atas ke bawah melalui peraturan dan kebijakan, sedangkan dalam TQM Manager, puncak masih memegang wewenang tetapi dibagikan dengan mengkomunikasikan pandangannya dan memberdayakan pada pandangan karyawan untuk merealisasikan pandangan tersebut. Yang ketujuh itu fokus. Dalam pendekatan tradisional, manajer berfokus pada perbaikan bisnis melalui penentuan kuota dan target, sedangkan dalam TQM Manager berfokus pada perbaikan hasil bisnis melalui perbaikan kemampuan sistem dan yang lain-lainnya.
Yang kedelapan itu pengandalian dalam pendekatan tradisional manajer pengendalian organisasi dengan menghitung skor kinerja individu, memeriksa laporan reguler dan mengevaluasi kinerja mereka. Sedangkan dalam TQM manager statistik mempelajari variasi untuk memahami penyebab kinerja yang buruk, mengubah sistem untuk memperbaiki kinerja. Yang terakhir itu 9 alat. Dalam pendekatan tradisional manajer mendelegasikan alat untuk memperbaiki pada staf dan bawahan yang memikirkan bagaimana cara untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam TQM manager mengonsumsi tanggung jawab sebagai alat untuk melakukan perbaikan yang dilakukan oleh staf dan bawahan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari bagian A dan B. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sylvia Anggoini, NIM 1930203068. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C, yaitu aktivitas perbaikan berkesinambungan. Dalam perbaikan berkesinambungan diasumsikan bahwa sesuatu yang rusak apabila menyimpang dari target yang diinginkan oleh pelanggan. Perbaikan berkesinambungan tentu menjadi lebih sulit karena banyaknya perbaikan yang akan dilakukan. Peningkatan kinerja juga berasal dari perbaikan sistem atau proses, tidak sekedar peningkatan kemampuan sumber daya untuk meningkatkan sistem atau proses. Manajer harus mencari sumber penyebab permasalahan karena manajer kerap melakukan kekeliruan, yaitu lebih banyak menekankan aspek pemecahan masalah daripada mencari sumber penyebab masalah tersebut. Ada 5 aktivitas pokok dalam perilaku berkesinambungan, yaitu pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan aspek penting dalam perbaikan berkesinambungan. Tanpa adanya komunikasi, perbaikan berkesinambungan tidak dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, memperbaiki masalah yang nyata atau jelas. Artinya, permasalahan yang terjadi seringkali tidak jelas sehingga diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengatasinya. Yang ketiga, memandang ke hulu. Artinya, mencari penyebab suatu masalah, bukan gejalanya. Yang keempat, mendokumentasikan kemajuan dari masalah. Dokumentasi artinya masalah dan kemajuan dilakukan agar apabila di kemudian hari kita menjumpai masalah yang sama, maka pemecahannya dapat dilakukan dengan cepat, tidak bertele-tele. Yang kelima, memantau perubahan, artinya pemantauan secara objektif terhadap kinerja suatu proses. Setelah diadakannya perubahan perlu dilakukan, karena kadangkala solusi yang diajukan untuk suatu masalah belum tentu memecahkan masalah tersebut secara tuntas. Baiklah, yang D, identifikasi kebutuhan perbaikan. Organisasi memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itu, harus dioptimalkan dan digunakan untuk menghasilkan manfaat yang paling besar. Cara untuk memperoleh manfaat tersebut adalah meneliti dengan seksama bagian mana yang memerlukan perbaikan. Ada 4 strategi yang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan perbaikan, yaitu 1. Menerapkan multi-voting. Artinya, multi-voting mencakup penggunaan teknik brainstorming untuk menyusun daftar proyek perbaikan potensial. Dari daftar tersebutlah dipilih proyek yang mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Artinya, pelanggan dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan akan perbaikan. Kebutuhan dasar pelanggan tersebut dijadikan dasar bagi proyek perbaikan. Yang ketiga, mempelajari penggunaan waktu. Strategi ini mempelajari bagaimana proses karyawan memanfaatkan waktunya. Yang keempat, mengalokasikan masalah. Mengalokasikan masalah adalah membatasi tempat, saat, dan jumlah terjadinya suatu masalah. Dengan demikian, sumber masalah dapat ditemukan dan diatasi dengan baik. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Adija, NIM 1930233116. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Yang E, proses perbaikan dan pengendalian. Setiap output memiliki pelanggan, baik internal maupun eksternal. Adapun 4 elemen dasar dari proses perbaikan dan pengendalian. Antara lain, yang pertama ada penetapan standar untuk pengendalian dan perbaikan. Digunakan manajer
mengkonstruksikan visi dan menetapkan tujuan yang realistis berdasarkan umpan balik baik mengenai kinerja yang ada. Yang kedua ada pengakuan. Dalam tahap ini ditetapkan pengukuran yang tepat dan data yang diperlukan untuk penilaian kinerja. Yang ketiga ada studi. Manajer menganalisis data dengan menggunakan metode statistik dan alat serta teknik lain untuk mengetahui penyebab penyimpangan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah tindakan. Tahap ini memerlukan atau melakukan tindakan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari umpan balik. Selanjutnya yang F, pembelajaran dan perbaikan berkesinambungan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang sistem perbaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama pendidikan, yang kedua teladan, yang ketiga tanggung jawab yang jelas, yang keempat perbaikan diidentifikasikan sebagai strategi yang penting, yang lima identifikasi dan prioritas tindakan, yang keenam metode sistematis untuk perbaikan, yang ketujuh pelatihan, yang kedelapan review terhadap pelatihan, yang kesembilan identifikasi hambatan perbaikan, yang ke-10 mekanisme untuk membagi pembelajaran, dan yang terakhir adalah pembelajaran sistematis atau PDSA. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Meliani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 2 poin, yaitu yang pertama ada siklus PDSA dan strategi perbaikan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan siklus PDSA atau Plan to Study ICT. Penggunaan siklus PDSA dimulai dengan menetapkan tujuan perbaikan. Tujuan kegiatan perbaikan selanjutnya dijelaskan dengan menerangkan jenis perbaikan yang akan terlihat sebagai hasil kegiatan tim. Tahap pertama siklus adalah menyusun rencana. Tahap perencanaan meliputi penjelasan studi yang akan dilakukan, tes untuk perubahan proses, atau eksperimen yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Ada 5 tahap dalam penyusunan atau pengembangan rencana perbaikan. Yang pertama, ada pemahaman terhadap proses, yang mana setiap anggota tim harus memahami proses yang ada sehingga anggota tim dapat mengetahui masalah nyata yang harus mereka hadapi. Yang kedua, menganalisis. Kesalahan dalam menganalisis proses, tim mungkin mengidentifikasikan kesalahan nyata yang harus segera dieliminasi sebelum melakukan tahap selanjutnya. Yang ketiga, menghilangkan. Kelambatan tahap ini meliputi analisis terhadap semua tahap dalam proses untuk menentukan apakah tahap tersebut sesuai dengan tujuan. Bila tahap tidak sesuai dengan tujuan atau tidak efisien, maka harus segera diatasi dengan sesegera mungkin. Yang keempat, mengurangi variasi. Penyebab variasi dalam proses dapat dikarenakan oleh penyebab umum dan penyebab khusus. Penyebab umum menghasilkan variasi kecil dan selalu ada, sedangkan penyebab khusus yang menghasilkan variasi kinerja yang lebih besar dan tidak selalu terjadi. Yang kelima itu merencanakan perbaikan berkesinambungan. Pada saat tahap ini dimulai, proses yang dijadikan proyek perbaikan telah berlangsung dengan baik. Kuncinya sekarang adalah menjadikan perbaikan berkesinambungan sebagai bagian dari usaha menjalankan bisnis. Baiklah, selain siklus PDSA, di sini pun ada pembahasan mengenai strategi perbaikan. Strategi standar yang bisa digunakan untuk memperbaiki proses secara berkesinambungan itu ada beberapa poin. Yang pertama, menggambarkan proses yang ada. Strategi ini ditempuh untuk menjamin bahwa setiap orang yang terlibat dalam usaha perbaikan proses telah memiliki pemahaman mengenai proses secara mendalam. Yang kedua, melakukan proses, yang mana untuk melakukan perbaikan proses secara berkesinambungan, setiap orang yang terlibat dalam proses harus menggunakan prosedur yang sama. Yang ketiga,
menghilangkan kesalahan dalam proses. Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kesalahan yang sering terjadi dalam operasi atau proses. Yang keempat, merampingkan proses, yang mana dilaksanakan untuk mengurangi waktu siklus produksi dan menghapus tahap-tahap yang tidak diperlukan. Yang kelima, mengurangi sumber-sumber terjadinya variasi. Sumber-sumber ini dapat dilacak berdasarkan perbedaan-perbedaan yang timbul karena faktor manusia, mesin, instrumen, pengukuran material, sumber material, kondisi operasi, dan waktu operasi. Yang keenam, menerapkan pengendalian proses statistikal. Metode pengendalian proses statistikal atau SPC memungkinkan penghapusan variasi. Dengan demikian, proses dapat berjalan dengan terpelihara dengan konsisten. Yang terakhir itu ada memperbaiki perencanaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.